Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Nendri SMMSI. Saya berdinas di Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor. Jabatan saya saat ini Komandan Sektor. Pada video ini akan saya sampaikan portofolio dinamis dalam rangka uji kompetensi analis kebakaran ahli pertama. Dan tentunya pada kesempatan ini saya akan menceritakan bagaimana awal mula masuk sebagai pemadam kebakaran Kabupaten Bogor. Saya bergabung dengan pemadam kebakaran Kabupaten Bogor tahun 1997 sebagai anggota pemadam kebakaran Kabupaten Bogor. Tahun 2000 diangkat sebagai ASN. Dan pada tahun 2004 dipindah ke sektor Lewiliang sebagai anggota di sana. Di tahun 2025 dipindah ke tugas ke Mako Cibinong sebagai anggota pemadam kebakaran. Di tahun 2007 diangkat sebagai komandan regu di Mako Cibinong sampai tahun 2017. Di tahun 2017 saya diangkat sebagai komandan sektor di sektor Ciawi sampai saat ini. Inilah rangkaian jenjang tugas dari mula pasukan hingga saat ini. Pada kesempatan ini, saya ditugaskan untuk membuat video portofolio dinamis. Terdiri dari komponen atau 3 hal. Yang pertama, mendemonstrasikan prosedur koordinasi dalam pemeriksaan bangunan gedung rendah dan menengah. Yang kedua, mendemonstrasikan persyaratan teknis alat pemadam api portable atau APAM. Kemudian yang ketiga, mendemonstrasikan pencegahan pemadam kebakaran ke masyarakat dan pembentukan serta pembinaan relawan kebakaran. Baik, yang pertama terkait dengan prosedur koordinasi dalam pemeriksaan bangunan gedung. Tentunya dalam pemeriksaan bangunan gedung diperlukan koordinasi, baik koordinasi internal maupun eksternal dengan pihak gedung tersebut. Yang pertama, setelah mendapatkan surat tugas untuk pemeriksaan di suatu bangunan gedung, maka langkah selanjutnya adalah menghubungi pihak bangunan gedung dan juga kontrak waktu, kontrak tempat, kapan kami akan melakukan kunjungan atau pemeriksaan bangunan tersebut. Sebagai contoh hal ini akan saya lakukan dan bisa ditunjukkan melalui tayangan berikut ini. Halo Pak, Assalamualaikum, dengan Pak Ilham nih. Halo Pak, Waalaikumsalam. Iya betul Pak, saya dengan Ilham sendiri Pak. Izin Pak, saya sudah kirim PDF ya untuk surat pemeriksaan ke bangunan gedung Bapak, pemeriksaan proteksi pemadam kebakaran di gedung Bapak. Baik Pak, saya sudah terima suratnya dari Bapak. Untuk pemeriksaannya bisa dilakukan hari apa ya Pak? Untuk pemeriksaan bisa dilakukan di hari Senin Pak, di jam 10 pagi Pak kira-kira. Baik Pak, kalau hari Senin ya Pak, untuk melakukan pemeriksaannya di jam 10 pagi ya. Untuk pemeriksaannya kami harus menyiapkan apa aja Pak ya untuk pemeriksaannya? Yang perlu disiapkan untuk pemeriksaan itu, Bapak siapkan tim untuk pendampingan kami untuk melakukan pemeriksaan peralatan, yaitu seperti smoke detector, heat detector, dan juga tangga. Baik Pak, nanti saya siapkan semuanya. Siap, baik. Mungkin isu saja yang bisa saya sampaikan ya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih kembali Pak. Selanjutnya, setelah mendapatkan kontrak waktu dengan pihak bangunan gedung, maka langkah selanjutnya adalah mempersiapkan berkas, yaitu berkas pemeriksaan tahun sebelumnya, mulai dari berita acara maupun laporan hasil pemeriksaan dan lain-lain. Sebagai dasar, adakah perbaikan terkait dengan berita acara pemeriksaan tahun lalu sebelumnya? Sehingga ketika kita akan memasuki bangunan gedung, kita tidak benar-benar kosong terkait pengetahuan bangunan gedung tersebut. Selanjutnya, kita persiapan peralatan-peralatan untuk melakukan pemeriksaan bangunan gedung, mulai dari anemometer untuk mengukur tekanan udara, kemudian luxmeter untuk mengukur tingkat kecerahan atau kekuatan lampu penerangannya, kemudian
ada sound level meter untuk mengukur bagaimana alarm berbunyi sesuai dengan standar atau tidak. Kemudian, peralatan penguji seperti smoke test detector, meteran, dan juga heat test detector papan jalan sebagai alat untuk menulis. Kemudian, alat pelindung diri seperti helm dan sarung tangan dan juga kamera untuk mendokumentasikan. Setelah itu, kita akan ketemu dengan para pengelola bangunan gedung, kepada pengurus dan lain-lainnya. Tentunya akan menyampaikan maksud dan tujuan bagaimana yang telah kita lakukan sebelumnya dengan membawa surat tugas yang sudah diberikan. Berikut ini dokumentasi terkait dengan awal pemeriksaan pada bangunan gedung. Setelah dilakukan pemeriksaan, kita akan berikan rekomendasi hasil temuan-temuan apa yang terdapat pada saat pengujian atau pemeriksaan. Dan berikut ini hasil daripada pemeriksaan bangunan gedung. Demikianlah tugas yang pertama, yaitu tentang bagaimana mendemonstrasikan koordinasi kepada pihak bangunan gedung dalam rangka pemeriksaan pada bangunan gedung. Selanjutnya, akan saya menjelaskan tentang persyaratan teknis APAM atau alat pemadam api portable. Perlu kita ketahui bahwa APAP terdiri dari dua, yaitu ada APAR dan ada APAM. Apa itu APAR? APAR adalah alat pemadam api ringan, di mana beratnya kurang dari 18 kg. Sedangkan, apa itu APAM? APAM adalah alat pemadam api beroda, dengan berat lebih dari 18 kg. Tujuan daripada pemeriksaan alat pemadam api portable adalah, pertama, untuk mengupayakan agar alat pemadam kebakaran dalam keadaan selalu siap pakai ketika diperlukan. Kemudian untuk mencegah kerusakan yang lebih fatal. Inilah tujuan dari pada pemeriksaan alat pemadam api portable. Kemudian yang perlu kita periksa pada APAR yang pertama adalah bagaimana APAR tersebut mudah dilihat dan mudah dijangkau. Kemudian tidak boleh terhalang oleh benda apapun. Kemudian harus sesuai dengan jenis dan kelas kebakarannya. Dan harus menggantung atau berada dalam lemari kaca. Kemudian harus disimpan dalam suhu sekitar minus 44 derajat Celcius hingga 49 derajat Celcius. Kemudian ketika melakukan pengecekan kepada APAR yang pertama kali, kita cek kondisi tabungnya. Selanjutnya, cek petunjuk tekanan pada APAR tersebut harus berada pada zona warna hijau. Kemudian cek pin pengaman atau segel APAR tersebut apakah dalam kondisi terpasang utuh, terpasang baik atau tidak. Kemudian label penggunaan APAM harus mudah dibaca, harus cukup jelas dan tidak boleh tertempel benda lainnya. Kemudian cek bagian peralatan mekanikalnya seperti selang, handle, jangan sampai ada kerusakan. Jika ada kerusakan yang ditemukan, maka harus segera diperbaiki. Kemudian cek kondisi media pemadaman. Dan selanjutnya cek fire rating dan kadaluarsa dari APAR tersebut. Fire rating adalah daya padam atau kemampuan APAP untuk melakukan pemadaman kebakaran dengan fire rating tertentu. Perlu kita ketahui, peletakan APAR minimal 15 cm dari bawah, kemudian maksimal 120 cm pada bagian atas, bagian handle-nya. Kemudian penempatan APAR menurut Permenaker nomor 4 tahun 80, maka di setiap 15 meter harus terdapat satu tabung APAR. Kemudian penempatan tanda APAR harus sesuai dengan ketentuan. Demikianlah penjelasan tentang teknis persyaratan alat pemadam api portable.
Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait mendistribusikan penyuluhan pencegahan kebakaran. Ada beberapa langkah yang harus dipersiapkan. Tentunya setelah mendapatkan surat tugas dari kepala dinas, langkah selanjutnya yaitu menyiapkan daftar peralatan yang diperlukan seperti karung, fire blanket, laptop, proyektor, kemudian drum, kompor gas ataupun bahan bakar lainnya, korek api dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan peralatan saat akan melakukan penyuluhan. Kemudian berkoordinasi dengan tim internal maupun eksternal. Selanjutnya, menyampaikan materi penyuluhan berupa teori, praktek, dan berikutnya adalah mendokumentasi penyampaian materi penyuluhan pencegahan kebakaran. Setelah dilakukan penyuluhan pencegahan kebakaran, maka tentunya perlu kita evaluasi apakah materi yang disampaikan bisa mengena kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan pada masyarakat ataupun relawan kebakaran. Hasil evaluasi ini tentunya meningkatkan sebagaimana tahapan atau kegiatan penyuluhan kegiatan-kegiatan berikutnya. Demikianlah terkait tugas dari video portofolio dinamis dalam rangka uji kompetensi analis kebakaran ahli pertama. Semoga video ini dapat diberikan gambaran terkait dengan keseharian saya di bidang pencegahan kebakaran. Dan tentunya video ini masih banyak kekurangan. Mohon untuk diberikan masukan secara tulis atau kolom komentar supaya bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan orang lain yang menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.